Tembakan yang bagus. Sangat bagus. Luar biasa. Luar biasa. Tuan Muda Si, keahlian menembakmu benar-benar luar biasa. Tuan Muda Si pasti lelah. Biarkan aku memberimu dengan benar. Pijatan. Mengapa kamu tidak berkemas dan pergi? Jingmu, begitu banyak wanita cantik, namun kau tidak menyukai satu pun. Mungkinkah jauh di lubuk hati, kau masih memikirkan Jiang Wanyu itu? Jiang Wenyue. 6 tahun telah berlalu. Mengapa aku tidak pernah bisa melupakanmu? Jiang Wanyu. Tuan Muda Si, aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Enam tahun yang lalu. Kamulah yang ingin menceraikanku. Sekarang kamu datang memohon bantuanku. Apakah kamu pantas? Bagaimanapun juga kau adalah mantan istri Tuan Muda Si. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Dengan penampilanmu saat ini, apakah kau bahkan pantas Tuan Muda Si tidur denganmu? Tepat sekali. Jika kau butuh uang, kau bisa datang kepada kami. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Itu karena... Tidak. Aku tidak bisa membiarkan si Jingmo tahu tentang keberadaan si Chuan. Kalau tidak, dia pasti akan mengambil si Chuan dariku. Bagaimana bisa? Kamu membutuhkan uang lagi. Ya. Aku butuh uang lagi. Wanyui, pernikahanmu dengan Jingmo, aku benar-benar bahagia karenanya. Jingmo hampir tenggelam saat itu, dan ibumu yang menggunakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Jingmo. Inilah yang keluarga si kami berutang padamu. Bibi, tolong jangan katakan itu. Ibuku melakukannya dengan sukarela. Mengenai masalah ini, tolong jangan beritahu Jingmo dulu. Aku tidak ingin dia merasa terbebani. Betapa bijaksananya dirimu, nak. Ini adalah tanda terima kasihku. Ini, ambillah. Bibi, aku tidak bisa menerima ini. Ambil itu, anak baik. Aku tidak tertarik pada wanita yang mendambakan ketenaran dan kekayaan. Jika kamu bersikeras aku menikahinya baiklah, tapi jangan pernah berpikir tentang mengadakan pernikahan. Wanyui, jangan khawatir. Bocah nakal Jingmo itu pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bibi tahu bahwa kamu benar-benar menyukainya. Benar. Jingmu, berhenti membuang kata-kata untuknya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tunggu, kamu. Pergi jadilah sasaran bagiku. Maka aku akan mempertimbangkannya. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanyu, bukankah kau punya nyali? Kenapa kau jatuh begitu rendah? Targetmu ini tidak memenuhi standar. Tuan Muda Si, aku masih bisa melanjutkan. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Hanya untuk merayu pria. Kamu tidak segan melakukan apapun, tapi aku tidak bisa menolaknya.
Jingmu, kau kembali. Aku merebus sup bebek tua yang paling kau sukai. Apakah kau mau mencobanya? Tidak perlu. Jingmu, aku baru saja mempelajari teknik pijat baru secara daring. Biarkan aku memijatmu. Jiang Wenyue. Penampilan yang menjilat ini benar-benar menjijikan. Wanyui. Jangan terlalu dipikirkan. Jingmo. Hanya tidak terbiasa. Pijatan dari wanita lain. Serahkan ini padaku. Lantainya dingin. Cepat bangun. Benar. Dulu demi dirimu. Aku begitu rendah hati hingga aku bahkan menyerah pada diriku sendiri. Memohon Tuan Mudasi untuk menghargaiku. Aku tahu itu. Si Jingmo tidak akan pernah bisa memaafkanku. Bukankah kamu ingin aku tidur denganmu? Bersujud. Akui kesalahanmu. Dan aku akan memuaskanmu. Wanyui, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. The film was Aku akan translated memperlakukanmu and seperti narrated putriku by sendiri M dan Media. menyayangimu. Bagaimana kau bisa memperlakukan Wanyui seperti itu? Aku tidak peduli. Kau harus meminta maaf pada Wanyui. Wanyui, Song Mengbang bilang, sesuatu terjadi padamu di rumah sakit. Apa yang terjadi padamu? Ibu aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bukankah kamu benar-benar ingin aku tidur denganmu? Minta maaf. Mengapa aku tidak seharusnya meminta maaf? Jika aku tidak pergi ke rumah sakit untuk menemuimu hari itu, apakah ibuku akan mengalami kecelakaan mobil? Tidak banyak waktu tersisa. Tidak ada yang penting. Menyelamatkan Zikuan itu penting. BBC. Aku minta maaf. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Tolong maafkan aku. Sekarang. Apakah itu cukup? Jiang Wanyu, mengapa kamu mengakuinya? Betapa aku ingin mendengarmu mengatakan secara pribadi bahwa kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Jiang Wanyu. Kamu benar-benar tidak tertolong lagi. Apakah kamu pikir aku akan tidur dengan orang yang membunuh ibuku? Kamu membiusku. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Si Jingmo, aku tidak punya waktu tersisa. Aku minta maaf. Kamu berani merencanakan sesuatu melawanku. Kamu mencari mati. The film was translated and narrated by M Media. Jangan pernah berpikir aku akan menyentuhmu. Tuan Mudasi, ini bukan lagi terserah padamu. Aku bertanya-tanya, apakah aku mengandung seorang anak? Jiang Wanyu. Dasar kau wanita sialan. Jingmo sudah mengusirmu. Dan kau masih berani kembali. Aku akan pergi sekarang juga. Nona Song, tolong lepaskan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk melahirkan anak Jingmo. Minum pil kontrasepsi ini sekarang juga.
Aku tahu kamu akan memohon padaku seperti ini. Jadi kamu sakit. Dan kamu butuh uang. Bahkan dengan darah tali pusat itu, perawatan selanjutnya bukanlah jumlah yang kecil. Kira-kira berapa banyak uang yang dibutuhkan? Sekitar 500.000 yuan. 500.000 yuan. Aku butuh 500.000 yuan. Ambil kartu ini dan ingatlah. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jiang Wenyue. Ini semua adalah balasanmu. Tapi, mengapa hatiku sangat sakit? Apa yang kau lakukan? Jingmo berhati lembut. Aku tidak sebaik itu. Kau membunuh bibiku dan menjebak Jingmo. Biar ku pikirkan. Bagaimana kalau kau bersujud 100 kali sampai mengeluarkan suara? Baiklah. Aku akan bersujud. Aku harap Nona Song menepati janjinya. Pecahan-pecahan ini anggap saja sebagai ketulusan Nona Jin. Dua. Zichuan. Zichuan, kenapa kau bangun? Ibu aku baik-baik saja sekarang. Berbaring di ranjang rumah sakit. Aku merasa terkekang. Aku ingin pulang. Bagaimana itu bisa diizinkan? Ibu pasti akan menyembuhkanmu. Ibu-ibu sudah berkorban begitu banyak untuk mengobati penyakitku. Ibu tidak membeli pakaian indah. Ibu bahkan tidak tega makan sepotong daging. The film was Ibu, aku translated tidak bisa and disembuhkan. narrated by M Media. Aku tidak ingin ibu bekerja terlalu keras. Zichuan, bagaimana ibu bisa hidup tanpamu? Jangan khawatir. Ibu pasti akan menyembuhkanmu. Pasti akan menyembuhkanmu. Zichuan, tunggu ibu. Hanya demi sedikit uang, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Jiang Wenyue, kau benar-benar membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Untungnya, si Jingmo muncul barusan. Aku mengambil kesempatan untuk memuntahkan pil kontrasepsi. Sehingga Song Mengmeng tidak mengetahuinya. Aku harap perutku bisa bekerja sama dan menyelamatkan si Huan. Ibu, Zichuan, kau tidak boleh berlarian. Apakah kau mengerti? Kau kembali ke bangsal dulu. Ibu akan membelikanmu sesuatu yang enak nanti. Boleh? baiklah. Selamat datang Tuan Mudasi untuk inspeksi Anda. Jingmo, tunggu aku. Berhenti. Teman kecil, kamu menjatuhkan sesuatu. Terima kasih, Paman. Anak ini, mengapa dia sangat mirip denganku saat aku masih muda? Sama-sama, bukan apa-apa. Paman, aku harus kembali ke bangsalku sekarang. Ibu akan khawatir jika tidak bisa menemukanku. Sampai jumpa. Jati Jingmo menyukai anak-anak. Aku harus cepat.
melahirkan anak untuknya. Jingmo, ayo pergi. Ayahku, pasti setampan paman ini. Zichuan, lihat apa yang ibu belikan untukmu. Zichuan, Ibu, Zichuan, kemana kau pergi? ibu. Apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Dia belum datang menemuiku. Zichuan, ayah adalah seorang pelaut. Satu kali perjalanan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Kita harus bertahan sampai ayah kembali. Boleh. Baiklah. Sichuan, kamu harus bertahan sampai ayah kembali. Tuan Mudasi. Tuan Mudasi, ini adalah daftar subsidi triwulan ini untuk pasien rawat inap. Mohon dilihat. Zichuan. Ziching. Mengapa kamu melihat kamus? Sahabatku sedang hamil. Dia memintaku membantunya memilih nama. Katakan padaku, anak kita di masa depan. Bagaimana kalau kita menamainya Zichuan? Itu melambangkan vitalitasnya yang tak terbatas dan maju dengan berani. Baik. Apakah dia, anakku dan Jiang Wanyui? Tuan Mudasi. Tuan Mudasi. Pergi dan bantu aku selidiki informasi spesifik tentang anak ini. Ya, saya akan segera pergi. Aneh. Mengapa Jingmo perlu menyelidiki anak ini? Tidak mungkin. Untuk berjaga-jaga, aku harus mencari tahu dengan jelas hubungannya dengan Jingmo. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kesukaanmu. Bubur telur pitan dan daging babi cincang. Apakah rasanya enak? Bagus. Kamu harus makan lebih banyak. Hanya dengan begitu kamu bisa memulihkan kesehatanmu. Ayah pasti akan senang. Benar. Dokter, Nona Jian. Saya sangat menyesal. Anda tidak bisa lagi tinggal di sini. Mohon pindah ke rumah sakit lain untuk perawatan. mengapa kita tidak bisa tinggal di sini lagi? Kami sudah membayar biaya rawat inap kemarin. Laporan forensik. Wanita sialan itu Jiang Wanyui. Ternyata diam-diam melahirkan anak Jingmo. Suruh Jiang Zichuan segera diusir dari rumah sakit. Nona Song. Ini, Cepat. Kalau tidak kau yang keluar dari rumah sakit. saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda provokasi. Mohon berkemas dan keluar sesegera mungkin. Jika tidak, kami harus mengambil tindakan paksa. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dokter, tolong beritahu saya. Siapa sebenarnya yang saya provokasi? Saya bisa pergi dan memohon pengampunannya. Dia adalah administrator senior di rumah sakit kami. Mobilnya mungkin masih ada di bawah. Anda harus bergegas dan mencoba. Baiklah, terima kasih dokter. Nyonya, saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Tetapi saya meminta maaf kepada Anda. Anak saya sangat membutuhkan perawatan medis. Tolong jangan usir dia. Nyonya, Nyonya. Lebih baik jika anak itu mati. Menghemat masalah bagiku untuk melakukannya sendiri. Jalan. Nona. Nona. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Paman, tolong cepat selamatkan ibuku. Aku mohon padamu. Bukannya kami tidak mau menyelamatkannya.
Tapi Anda membuat marah wanita itu. Jika wanita itu bisa memaafkan Anda, saya bisa menyelamatkan Anda dan ibumu. Tante berhenti. Nona Song, ada seorang anak mengejar di belakang kita. Tante berhenti. Hentikan mobilnya. Masuklah. Tuan Mudasi, ini adalah informasi yang diberikan oleh rumah sakit. Mohon dilihat. Baik. Aku akan segera ke sana. Mobilnya sudah berhenti. Ada harapan. Nona Song, anak itu akhirnya menyusul. Haruskah saya turun dan menjemputnya? Terus jalan. Nona Song, anak itu hampir menyusul. Jika aku menyuruhmu jalan, maka jalan. Apakah kau masih menginginkan pekerjaan ini? Tante, aku pasti. Aku harus menyusulmu. Aku harus bertahan sampai ayah kembali. Jalankan lebih pelan. Kita harus membiarkan anak itu melihat harapan. Nona Song, anak itu mengenakan pakaian pasir. Berlari seperti ini tidak baik bukan? Jangan bagaimana jika terjadi sesuatu. Diam. Wanita itu pasti mendengarku. Aku punya harapan. Tandi. Tidak buruk. Lebih dari Jiang Wanyui. Tandi. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Mudasi, berkas anak ini. Jika Anda tidak akan melihatnya, saya akan menyimpannya sekarang. Dia. Ibunya adalah Jiang Wanyui. Katakan, dia adalah putraku. Cepat pergi ke rumah sakit. Zichuan. Di mana si Kuan? Dia mengejar mobil manajer rumah sakit kami. Zichuan, Zichuan. 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 Zichuan bangun. Jangan menakuti ibu. Zichuan. Kau pingsan setelah berlutut sebentar saja. Putramu jauh lebih kuat darimu. Song Mengbeng, beraninya kau menyentuh Zichuan. Aku akan melawanmu sampai mati. Wanita sialan, beraninya kau diam-diam melahirkan anak Jingmo, dan kau ingin melawanku sampai mati. Mati sana. Ibu. Zichuan, cepat pergi. Cepatlah mengemudi. Cepat pergi. Jangan menindas ibuku. Anak nakal yang mengerikan ini, beraninya kau menggigitku. Ibu. Ibu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jingmo, mengapa kau di sini? The film Jika was aku tidak datang, translated and bagaimana mungkin narrated aku by bisa M menyaksikan Media. pemandangan yang begitu spektakuler? Kau salah paham padaku. Itu Jiang Wanyui. Dia mencoba memukulku dengan tongkat bisbol ini. Jika kau tidak datang, dia mungkin sudah memukulku sampai mati. Mataku belum buta.
Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuan Mudasi atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja. Ibu-ibu jelas terluka barusan. Mengapa kamu bilang kamu baik-baik saja? 6 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia ada, dan aku tidak berani membayangkan apa yang telah diderita Jiang Wanyu selama ini. Pertemuan kembali keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Seharusnya menjadi momen yang paling mengharukan. Tapi saya tidak berdaya untuk meraih keindahan di depan mata saya. Sichuan, ayo kita pulang. Jingmo jelas membenci Jiang Wanyui. Jadi, mengapa dia tiba-tiba begitu mengkhawatirkannya? Oh tidak. Dia pasti tahu bahwa Jing Zichuan adalah anaknya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia sekarang. Kami baik-baik saja. Cukup turunkan kami di persimpangan berikutnya. Dan itu sudah cukup. Mama, aku sangat takut barusan. Aku melompong. Paman, aku minta maaf. Aku mengotori mobil paman. Tidak apa-apa, aku akan segera meminta seseorang membawakanmu pakaian baru. Siapkan 10 set pakaian anak-anak baru. Ukuran. Anda benar-benar tidak perlu. Dengarkan. Ini ukuran 140. Ukuran 140. Selain itu, siapkan 10 set pakaian wanita baru. Tinggi 168 cm dan berat 51 kg. Ukuran sepatu 37. Saya tidak menyangka dia masih mengingat semua ini. Tuan Mudasi kami benar-benar tidak membutuhkan ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mulai hari ini, pindah ke kediaman keluarga Si. Tidak, anak itu masih perlu dirawat di rumah sakit. Aku akan mencarikannya dokter terbaik untuk perawatan di rumah. Kami benar-benar tidak membutuhkan itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Sichuan bukan anakku, aku tidak akan membiarkanmu pindah ke sini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah ayahku. Bagaimana dia bisa tahu? Begitu banyak pakaian baru. Mama, bolehkah aku memakai semua pakaian ini? Apakah aku tidak perlu memakai pakaian rumah sakit lagi? Zichuan sudah lama tidak sebahagia ini. Ya, kamu bisa. Cepat berterima kasih pada paman. Terima kasih, paman. Sichuan pantas mendapatkan semua ini. Jiang Wenyue, kamu adalah orang yang menunda Sichuan selama bertahun-tahun. Tante Wang, bawa Sichuan untuk memilih pakaian yang cocok. Aku sudah mengundang dokter internasional paling terkenal untuk datang berkonsultasi. Lihat apa yang cocok untuk dimakan Sichuan dan minta kepala pelayan mengatur menu harian. Ya, Tuan Muda Si. Mohon yakinlah, aku pasti akan menjaga Tuan Muda Zichuan dengan baik. Si Jingmo, mengapa kamu berpikir Zichuan adalah anakmu? Aku sudah melihat catatan medisnya. Dia adalah putramu. Menghitung mundur berdasarkan tanggal lahir. Dia bukan anakku. Anak siapa lagi dia? Jiang Wenyue. Aku tidak pernah berpikir kamu bisa begitu kejam. Sampai memisahkan kita ayah dan anak selama bertahun-tahun ini. Jika saya memberitahu Anda saat itu bahwa saya hamil, apakah Anda akan mempertahankan Sichuan? Aku tidak mungkin benar-benar hamilkan. Halo Nyonya, boleh saya tanya obat apa yang Anda butuhkan? Bisakah kau mengambilkan beberapa merek tes kehamilan yang berbeda? Apakah ini terlihat baik-baik saja? Ya, Aku akan segera kembali. terima kasih. Bukankah itu Jiang Wanyu?
Apa yang baru saja dibeli wanita itu? Itu adalah privasi pribadi. Katakan padaku, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Dia membeli alat tes kehamilan. Mungkinkah Jiang Wanyue hamil? Aku harus segera memberitahu Jingmo. Apa yang Jingmo lakukan larut malam? Mengapa dia menutup teleponku? Jingmo, Fuhan, kamu gila. Aku sedang kesal sekarang. Jangan ganggu aku. The Bagus film was sekali. translated and narrated Zichuan, by selamat. M-Media. Jiang Wanyue. Kemarin aku menginstruksikanmu untuk membersihkan lantai 3 secara menyeluruh. Kamar mandi di lantai 3. Kenapa tidak dibersihkan? Saudari Liu, ini salahku. Kemarin, ketika aku pergi ke lantai 3 ada toilet pria yang terkunci dari dalam. Aku menunggu lama, tetapi pintunya tidak pernah terbuka. Jadi itu sebabnya. Sudah kubilang perusahaan Si tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Orang sepertimu tidak pantas bekerja di perusahaan Si. Direktur Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Aku menyuruhmu pergi. Jetty, kamu harus pergi. Aku yang membuat peraturan di sini. Betapa sombongnya dirimu. Kenapa aku tidak tahu bahwa perusahaan sekarang dijalankan oleh staf Departemen Kebersihan? Mungkinkah ini adalah perusahaan si Jingmo? Dia bahkan pernah bilang ingin membalas dendam padaku sebelumnya. Ini buruk sekarang. Tuan muda Si, kenapa Anda di sini? Hanya lewat. Dia baru mulai kemarin. Dan dia dipecat hari ini. Apakah persyaratan perusahaan kita setinggi itu? Tidak, aku hanya merasa bahwa kemampuannya terlalu buruk. Dia masih sangat muda. Namun dia bahkan tidak bisa membersihkan dengan benar. Dia tidak pantas bekerja di perusahaan si kita. Itu tidak benar. Aku memang melewatkan lantai 3 kemarin. Khususnya satu toilet di lantai 3. Itu terkunci dari dalam. Dan aku menunggu lama. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Itu sebabnya aku. Setiap lantai di C-Group ditugaskan 5 petugas kebersihan. Menyalahgunakan wewenang untuk menindas pendatang baru. HRD. Bawa dia untuk memproses pengunduran dirinya. Ya Presiden. Tidak. Tuan muda Si, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan muda Si. Kau. Mengapa kau membantuku? Hanya menjaga ketertiban perusahaan. Kau ini siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkan bantuanku? Jiang Wanyue ini benar-benar punya keterampilan hebat. Tuan muda Si benar-benar membelanya. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Meng Meng tentang masalah ini. Aku adalah bibinya. Dia pasti akan membantuku. Meng Meng, aku. Ada sesuatu. Aku merasa aku benar-benar harus memberitahumu tentang ini. Si brengsek Jiang Wanyue ini ternyata mengejar Jingmo sampai ke perusahaan. Aku akan mengoyak kulitmu. Jiang Wanyue, apa kau punya mata? Apa The kau film tidak was tahu? translated Ini adalah and makanan yang kubawa narrated untuk by Jingmo. M-Media. Nona Song, kau menabrakku lebih dulu. Omong kosong. Apa kau menyarankan bahwa aku berdebat dengan seorang petugas kebersihan sepertimu? Saya berdebat. Aku tidak boleh membiarkan Song Meng Meng menyadari bahwa aku hamil. Kalau tidak, dia akan menyakiti anak di perutku. Jiang Wanyue, dengarkan aku baik-baik.
jika kau berani mendekati Jingmo lagi. Aku punya banyak cara untuk membunuhmu dan anakmu yang malang itu juga. Aku tidak. Lepaskan aku, Ada apa? Wanyui. Maafkan aku cepat bangun. Jingmo, aku membawakan makan siang untukmu. Tapi, Wanyo tidak sengaja menjatuhkannya. Aku baru saja menyuruhnya untuk tidak mengambilnya. Dia bersikeras untuk mengambilnya. Jiang Wanyo wanita malang ini, mungkinkah dia hamil? Tidak, aku harus memverifikasi ini. Makanan ini juga cukup sia-sia. Bagaimana kalau aku berikan saja ini padamu? Ada apa? Kau tidak hamil anak seseorang kan? Kau tidak bisa memakannya kan? Aku benar-benar tidak boleh membiarkan mereka tahu aku hamil. Dia adalah satu-satunya garis keturunan Sichuan. Aku harus melindunginya dengan baik. Cukup. Makan dengan sangat tidak sedap dipandang. Jingmo. Wanyui, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu butuh bantuan? Aku baik-baik saja. Wanyui, aku lihat kamu muntah terlalu parah. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti dan beristirahat? Bagaimanapun juga kesehatan itu penting. Aku baik-baik saja, terima kasih semuanya. Silakan kembali bekerja dulu. Jiang Wanyuk muntah-muntah separah ini. Kemungkinan besar dia hamil. Aku juga berpikir begitu. Sama seperti kakak perempuanku. Ketika dia pertama kali hamil, dia persis seperti dia. Muntah dengan parah. Jangan pernah berpikir untuk membiarkanku menyentuhmu. Tuan muda sih. Itu bukan urusanmu. Jingmo, kamu akhirnya menjawab panggilanku. Aku melihat Jiang Wanyu hari itu pergi membeli alat tes kehamilan. Itu bukan anakmu kan? Apa kau bilang? Jiang Wanyu hamil. Mungkinkah itu terjadi malam itu? Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Masih menunggu. Hasilnya akan tersedia besok. Jiang Wanyu hamil. Karena ada kemungkinan bahwa itu anak Jingmo. Maka, jangan salahkan aku. Tolong aku. Carikan beberapa orang. Aku meminta kalian berdua datang ke sini, karena aku ingin meminta kalian melakukan sesuatu untukku. Dahulu, kala ada sebuah gunung. Di gunung itu, ada sebuah kuil. Di kuil itu, ada seorang biksu senior. Bercerita kepada seorang biksu junior, Jiang Wanyu, kau memang ada di sini. Paman dan Bibi, mengapa kalian di sini? Wanyu, kami akhirnya menemukanmu. Kita belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? Wanyu, orang tuamu meninggal lebih awal. Sebagai tetua, adalah tugas kami untuk menjagamu. Kami bahkan sudah menemukan seorang pria untukmu. Dia adalah pengantin pria pertama kali. Dan dia peduli pada keluarganya. Kamu, cepatlah, dan daftarkan pernikahanmu dengannya. Beraninya kalian menyebut diri kalian tetua. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kalian peduli padaku? Uang kompensasi orang tuaku, semuanya kalian ambil. Sekarang kalian masih ingin aku menikahi seseorang. Jangan harap, itu bukan urusanmu. Kau harus pergi hari ini, mau tidak mau. Paman, cepat selamatkan ibuku. Kalian semua siapa?
Rumah sakit bukanlah tempat bagi kalian untuk membuat masalah. Dokter, apa yang terjadi? Dia sudah bertunangan dengan orang lain sejak lama. Bukankah dia melarikan diri? Itu sebabnya kami datang mencarinya. Karena ini adalah masalah keluarga, maka selesaikan dengan cepat. Jangan ganggu pasien lain. Zichuan, sudah waktunya untuk perawatanmu. Tidak, aku ingin tinggal bersama Mami. Zichuan, kau ikut paman dulu. Ibu akan datang mencarimu nanti. Boleh. Baiklah, Zichuan, ayo pergi. Paman. Bisakah saya meminjam ponselmu? Jingmo. Halo Paman Si. Bisakah Anda pergi melihat keadaan Mami saya? Saya sedikit khawatir. Tunggu sampai paman si kembali. Kenapa kau mengambil ponselku? Aku baru saja melihat bahwa ponselmu sedikit kotor dan membantumu membersihkannya. Jieng Wanyui. Ini adalah konsekuensinya. Karena melawanku demi seorang pria. Bersikaplah masuk akal dan ikutlah bersama kami. Aku tidak mau The ikut film was denganmu. translated Kalau begitu jangan and salahkan kami. narrated by M Karena Media. bersikap tidak sopan. Apa yang kalian lakukan? Aku hamil. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kau hamil lagi. Lihat saja, kami tidak akan membiarkanmu mempertahankan anak di perutmu. Minggir. Lepaskan aku. Oh iya, Jingmo. Orang tuaku bilang, mereka ingin kau datang ke rumahku untuk membahas pernikahan kita. Aku ada rapat yang harus dihadiri nanti. Jingmo, Kalian berdua bicara saja. Apa? Si Chuan benar-benar anakku. Tentang apa panggilan itu? Tuan Mudasi. Zichuan baru saja menelepon. 2 orang datang mencari Nona Jian. Mengatakan, mereka ingin dia kembali dan menikah. Apa? Aku akan segera ke sana. Bersikaplah yang baik. Obatnya sudah ditemukan. Pegang dia, dasar perempuan celaka ini. Buka mulutmu, buka mulutmu. Buka mulutmu untukku. Apa yang kau lakukan? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar. Jangan ikut campur dalam urusan kami. Cepat pergi. Aku mengerti. Kamu yang menghamilinya. Pria liar itu kan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Kami baru saja akan berurusan dengan anak terkutuk ini. Dengan wewenangmu, kau berani menyentuhnya. Kenapa kami tidak bisa? Kami adalah walinya. Orang tuanya sudah meninggal. Masalah pernikahannya diputuskan oleh kami. Lihatlah dirimu berpakaian begitu rapi. Perut Jiang Wanyui. Ternyata dibesarkan olehmu. Mengenai masalah ini, kami belum selesai denganmu. Anak di perutku. Bukan anaknya. Apa yang ingin kau lakukan? Kami sudah menemukan Jiang Wanyun, pasangan nikah yang sangat baik. Dan kami sudah menerima uang mahar. Dia harus menikah dengannya. Janin ini hari ini harus dipertahankan. Jiang Wanyun itu naif. Kamu menipunya untuk tidur denganmu? Kurasa, kita harus memanggil polisi saja. Suami. Jangan membuat keributan besar. Melihatmu, pakaian dan penampilanmu, kau terlihat seperti orang kaya juga. Bagaimana kalau begini, kau beri kami sejumlah uang ganti rugi, dan kami akan mengakhiri masalah ini. Kau mau uang? Tidak. Baiklah. Kau tidak tahu diri ya? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Suami. Telepon polisi. Kami akan menuduhnya melakukan pemerkosaan. Anak di dalam kandungan Jiang Wanyui adalah buktinya. Saya ingin melihat bagaimana dia menyangkalnya. Tuan Mudasi, mengapa Anda datang sendiri? Untuk masalah sekecil ini, Anda hanya perlu menyerahkannya kepada saya. Direktur, siapakah ini? The film Ini was adalah tuan muda dari keluarga and Si dari ibu narrated kota. by M Media. Dan juga investor di rumah sakit kita. Di antara kalian semua, apakah ada kesalahpahaman?
Salah paham. Tuan Mudasi. Ini semua salah kami karena buta. Kata-kata yang baru saja kami ucapkan. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Saya tidak pernah menyangka Wanyu kami begitu diberkati. Bahwa dia benar-benar menjadi milik Tuan Mudasi. Wanita. Wanyu anak ini. Seharusnya memberitahu kami lebih awal. Maka semua ini tidak akan terjadi. Kami akan kembali sekarang juga. Dan menolak perjodohan ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pergi. Pemaksaanmu terhadap Wanyui sudah merupakan tindak pidana. Direktur, kirim mereka ke kantor polisi. Ya. Pergi. Wanyui. Wanyu. Jika Anda ingin Zichuan tumbuh dengan lancar dan sehat, maka jangan berpikir untuk menyakiti anak di perut Wanyu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti anak yang belum lahir? Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada Wanyui? Tuan Mudasi, berhentilah berpura-pura. Aku tahu persis apa yang Anda pikirkan. Bahkan jika anak di perut Wanyu tiada, dia tetap tidak akan menikah lagi denganmu demi Zichuan. Lupakan saja ide ini. Zichuan, beritahu ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mencoba menabrak Mami. Dan bayi di perutnya. Tolong di masa depan jangan mencari aku dan Mami. Tolong di masa depan jangan mengganggu hidup kami. Pergi. Jiang Wanyu dan Zichuan, mungkinkah mereka salah paham? Beberapa hari terakhir ini aku habiskan bersama kakek. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini, tapi aku ingin mengatakan, aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyakiti anak di kandungan Wanyui. Ayah, The apakah ayah film was benar-benar ingin menyakiti translated Mami and dan adik narrated laki-lakiku? by M Media. Anak terkutuk. Makan lebih banyak. Camilan ini disiapkan dengan hati-hati olehku hanya untukmu. Kau terlalu banyak menderita hidup di dunia ini. Aku membantumu menemukan kebebasan. Zichuan. Dokter, bagaimana keadaan Zichuan? Di dalam makanan ringan yang dimakan anak itu, sejumlah besar racun ditemukan. Untungnya anak itu tidak makan banyak. Setelah bilas lambung tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun kondisi fisik anak itu terlalu lemah. Dan dia masih membutuhkan perhatian yang cermat. Terima kasih, dokter. Bagaimana keadaan Zichuan? Si Jingmo, kau memberinya makanan ringan itu. Apakah pada akhirnya kau ingin meracuniku? Atau meracuni Zichuan? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Zichuan adalah anakmu. Aku tidak. Asistenku yang membeli makanan ringan itu. Bagaimana mungkin makanan itu beracun? Mungkin Tuan Mudasi dan Nona Song, yang kabar baiknya akan segera tiba. Khawatir Zichuan akan mengganggu rencana mereka. Jika memang demikian, mereka bisa saja mengadopsikan Zichuan kepadaku. Sama sekali tidak perlu menggunakan racun. Aku bilang aku tidak. Orang yang bermargalin itu berhenti memfitnahku. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukan ini, atau seseorang dari keluarga Si yang melakukannya. Aku hanya ingin membawa anakku, dan menjalani kehidupan yang damai. Aku harap kau bisa menandatangani dokumen pemutusan hubungan kita ini. Mulai sekarang, kau dan Zichuan tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Dokumen pemutusan hubungan apa? Aku tidak akan menandatanganinya. Zichuan, Mami, aku akan menandatanganinya. tanda tangani. Wanyui. Zichuan adalah putraku. Aku adalah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya?
Tanda tangani. Aku melakukan ini demi kebaikan Sichuan sendiri. Aku tidak peduli apakah kau yang melakukannya atau tidak. Tapi baik sekarang maupun di masa lalu. Kau tidak pernah berpikir untuk menyelidiki dengan jelas. Bukan? Baiklah. Karena tidak ada dari kalian yang mau mengakui aku. Dokumen pemutusan hubungan ini. Aku akan menandatanganinya saja. Halo. Direktur Si, saya memeriksa rekaman pengawasan. Di pintu masuk rumah sakit hari itu, mobil Anda memang terlihat di sana. Saya ingat bahwa, selama periode itu, hanya Nona Song yang meminjam mobil Anda. Song Mengmeng. Katakan, apakah benar kamu yang mengemudikan mobil dan menabrak Wanyui? Jingmo, kau, apa yang kamu lakukan? Kau menyakitiku. Bicaralah. Beberapa hari yang lalu, apakah kamu mengendarai mobilku dan menabrak Wanyui? The film was translated Aku and narrated Aku tidak by tahu M apa yang kau Media. bicarakan. Aku sudah berada di sisi kakek selama beberapa hari terakhir ini. Apa kau keliru? Jingmo, kamu seharusnya tidak selalu bersikap begitu keras terhadap Mungmen. Dia memang sudah ada di sini selama 2 hari terakhir ini. Tinggal di sini untuk menemaniku. Jika kamu punya sesuatu untuk didiskusikan, bicarakanlah baik-baik. Wanyui benar. Hanya dengan memutuskan hubungan dengan Sichuan, aku bisa benar-benar melindunginya. Ini adalah dokumen pemutusan hubunganku dengan Sichuan. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apapun. Dalam beberapa hari, ketika kondisi kakek membaik, kita berdua akan menikah. Benarkah? Jingmo, aku tahu itu. Aku ditakdirkan untuk menikahimu, bukan? Sebelum Wanyui melahirkan, aku harus mengawasi Song Mengmeng dengan ketat, agar dia tidak mendapat kesempatan untuk menyakiti Wanyui dan anak di kandungannya. 5 bulan kemudian. Chensi, begitu anak itu lahir, aku bisa mengambil darah tali pusatnya untuk menyelamatkan Sichuan. Dengan cara ini, kedua anak bisa tumbuh sehat. Dan aku juga bisa menyambut kehidupan baruku sendiri. Beberapa hari ini, menjagaku, kau sudah bekerja keras. Ini, tidak. Wanyui, aku benar-benar menyukaimu. Selama beberapa bulan terakhir ini, bagaimana aku dan Sichuan bergaul? Aku yakin kau telah melihatnya sendiri. Aku akan memperlakukan kedua anak itu seperti anakku sendiri. Maukah kau menikah denganku? Jiang Wanyui, jika ini adalah kebahagiaan yang kamu inginkan, aku mendoakanmu yang terbaik. Jingmo, ada apa? Tidak ada. Kakek masih menunggu kita. Ayo pergi. Sepertinya Jingmo belum sepenuhnya melupakan Jiang Wanyui. Dilihat dari penampilannya, dia pasti sedang hamil tua sekarang. Sudah waktunya untuk melaksanakan rencana itu. Aku tahu. Aku tahu bahwa di hatimu, kau masih belum bisa melepaskan si Jingmo. Aku akan menunggumu. Menunggu sampai hari kau benar-benar melepaskannya di hatimu. The film was translated and narrated by M Media. Wanyui, Siapa ini?
Bukankah aku sudah bilang aku akan pergi selama beberapa hari untuk perjalanan bisnis? Aku tidak akan punya waktu untuk menjagamu dan Zichuan. Ini adalah anak dari keluarga kerabatku. Namanya Xiaolan. Dia adalah pengasuh profesional dan perawat masa nifas. Selama aku pergi, dia akan menjagamu. Kakak Chenxi adalah sepupu jauhku. Kakak Wanyo, mohon tenang saja. Saya pasti akan bisa menjaga dengan baik Anda dan bayinya. Dua hari lagi, itu akan menjadi hari Lin Chenxi berangkat untuk perjalanan bisnisnya. Dan waktu terbaik untuk bertindak. Kalau begitu mari kita berikan hadiah besar kepada Jiang Wanyu. Para ibu hamil yang datang untuk pemeriksaan prenatal hari ini. Terlalu banyak, kami menunggu selama 3 jam penuh untuk pemeriksaan. Kalau tidak, mari kita naik taksi pulang hari ini. Dokter bilang, kenaikan berat badanku terlalu cepat, dan aku perlu lebih banyak berolahraga. Pulang dari sini, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Mari kita berjalan kaki kembali. Anggap saja sebagai olahraga. Baiklah, Jiang Wanyu. Song Menmeng, apa yang kau lakukan? Ku dengar kehamilanmu ini. Kau mohon sambil berlutut dari Jingmo. Sepertinya, kalianmu melayani pria cukup bagus. Tepat sekali. Aku punya di sini beberapa teman yang The film ingin was mencoba. translated and Kalian mau melayani narrated by pria. M Media. Wanita hamil ini, meskipun bentuk tubuhnya tidak ideal, wajahnya memang cantik. Malam ini sempurna. Saya belum pernah mencoba wanita hamil. Biarkan saya merasakannya malam ini. Nya? Diam. Apa kau pikir, dengan memanggil orang yang lewat hari ini, kau bisa diselamatkan? Bermimpilah. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang menyebalkan ini menyentuhku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mempertahankan bayiku. Zichuan juga akan berada dalam bahaya. Kakak Wanyui. Nona Song, aku berjanji padamu bahwa di masa depan, aku sama sekali tidak akan muncul di hadapan Tuan Mudasi. Aku memohon padamu demi anak di perutku. Biarkan kami pergi. Jangan pernah berpikir untuk menindas kakak Wanyui. Dasar wanita jalang, saat kau memprovokasi Jingmo waktu itu. Kenapa kau tidak berpikir akan mengalami hari ini? Tidakkah kau tahu, meskipun kau sedang hamil sekarang, Jingmo masih saja secara mengejutkan. Tidak bisa melupakanmu. Sepertinya keahlianmu diranjang luar biasa. Keahlian yang begitu hebat, tidak boleh disia-siakan. Kalian semua, kenapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan besar hari ini dan mencobanya dengan baik? Lepaskan aku. Kau adalah pengasuh yang disewa oleh Lin Chenxi kan? Sempurna. Hari ini kau bisa melihat dengan saksama. Dan ketika Lin Chenxi kembali, ceritakan padanya tentang hal ini. Lepaskan aku. Enya. Wanita celaka. Mengapa berpura-pura mulia? Ingat ketika Anda memohon pada Tuan Mudasi untuk menyentuh Anda. Saya tidak bisa The film menahan was diri lagi. translated Saya tidak and bisa menunggu lebih narrated lama by lagi. M Media. Nya. Si Jingmo. Tuan Mudasi, rumah sakit baru saja menelepon, mengatakan kondisi Tuan besar memburuk, dan meminta Anda segera pergi ke rumah sakit. Apa? Lin Chenxi, kamu sudah selesai atau belum? Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Si Jingmo, Jiang Wanyu dalam bahaya. Song memang membawa orang untuk membuat masalah bagi Jiang Wanyu. Cepatlah pergi ke sana. Apa yang kamu katakan? Di mana Wanyui sekarang? Bukankah kamu bilang bahwa kamu akan menjaganya dengan baik? Wanyu berada tepat di luar pintu masuk kawasan perumahan Ziwa Yuan. Cepatlah pergi. Aku takut jika kau terlambat. Wanyu dan anak di perutnya akan dalam bahaya. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Bawa orang-orang ke pintu masuk area si Huayuan. Cepat. Ya, Wanyui. Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Tidak. Aku tidak boleh pingsan di sini. Aku masih harus melindungi anak di perutku. Lindungi si Chuan.
Kakak, Wanita celaka. Beraninya kau memukulku. Bantu saya menghadapinya. Awalnya melihat Anda The seperti film ini, was kami ingin translated bersikap and lembut kepada narrated Anda. by M. Tetapi Anda Media. menolak tawaran baik dan memilih hukuman sebagai gantinya. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. anak di perutku. Jika aku keguguran karenamu, maka kalian adalah pembunuh. Hukum tidak akan mengampuni kalian. Jieng Wanyui. Kematian sudah dekat. Namun kau masih berbicara keras. Tidak peduli apapun yang kau katakan hari ini, mereka semua akan mencicipi tubuhmu. Video ini akan kuberikan kepada Jingmo dan membuatnya menontonnya berulang kali. Song Menmeng, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Karena aku adalah tunangan Jingmo. Bagaimana mungkin aku mengizinkan orang lain mengandung anaknya? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Bahkan langit ingin mengambil Zichuan. Namun kau bersikeras menentang langit. Aku akan melawanmu sampai mati. Darah. Cepat pergi. Mengapa dia berdarah? Pergi-pergi. Kakak Wanyui. Kakak. Si Jingmo. Apakah itu kau? Si Jingmo. Chensi. Kau menyelamatkanku. Tuan Mudasi, kemana Anda berencana pergi? Aku akan menyetir untuk menemui kakek dulu. Kamu bawa beberapa orang dan pergi ke pintu masuk area si Huayuan. Enya. Halo. Nona Song. Tuan Mudasi mengatur agar saya datang. Lihat. Pelayan Li. Kau mengambil uangku. Yang berarti kau milikku sekarang. Apa kau pikir? Kau seharusnya datang malam ini. Baiklah, saya mengerti. Saya mengerti. Anak di perutmu harus mati. Cepat pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Wanyu. Wanyu. Apakah aku sudah melahirkan? Di mana anakku? Di mana anakku? Maafkan aku, Wanyu. Aku gagal menjaga dengan baik kau dan anak itu. Ketika kami menemukanmu, air ketubanmu sudah pecah. Kami hanya bisa melahirkan prematur. Sang, Anak, anakku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Anakku akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Wanyu, maafkan aku, Wanyu. Meskipun anak itu tiada darahnya, Zichuan telah disembuhkan. Zichuan saat ini sedang dioperasi. Kau harus menguatkan dirimu. Zichuan masih menunggumu. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan bayi itu. Dia bahkan belum datang ke dunia ini. Dia seharusnya tumbuh sehat dan bahagia. Ini semua salahku. Maafkan aku, Wanyu. Aku pasti akan membalaskan dendammu dan anak itu. Chensi. Aku ingin memberikan anakku pemakaman. Meskipun itu adalah penebusan dosa kepadanya. Baiklah. Mengenai pemakaman, aku yang akan The film mengurusnya was selama waktu translated ini. and Kau harus narrated by beristirahat M. dan pulih Media. dengan baik. Kau tidak pantas menghadiri pemakaman anakku. Keluar. Wanyui. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Malam itu kakek sakit parah. Aku harus pergi. Aku mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkannya.
Malam itu kau berjanji padaku bahwa kau akan pergi menyelamatkan Wanyu. Di mana kau? Hari ini, aku akan memukuli orang yang tak berperasaan dan tak punya hati ini sampai mati. Jangan pukul dia. Jangan kotori tanganmu. Si Jingmo, kau sama sekali tidak pantas menghadiri pemakaman anak itu. Tahukah kau bahwa pada saat Wanyu jatuh pingsan, dia masih percaya kau akan datang dan menyelamatkannya. Kau mengkhianati harapan Wanyu padamu. Si Jingmo, aku tahu kau tidak peduli tentang anak di perutku. Tapi bagaimana dengan Zichuan? Zichuan adalah anakmu. Kau bahkan tidak peduli tentang hidup atau matinya. Wanyu, hari itu aku benar-benar mengirim kepala pelayan Li untuk menyelamatkanmu. Bukankah dia pergi? Aku tidak melihat pelayan Li. Aku hanya tahu bahwa pada akhirnya Kansi muncul dan menyelamatkanku. Sisi baik dari kemalangan ini adalah bahwa darah tali pusat menyelamatkan Zichuan. Kalau tidak, kau akan kehilangan 2 anak. Wanyu, aku tidak tahu bahwa Song Mengmeng melakukan begitu banyak hal kejam padamu. Aku pikir kalian hanya bertengkar biasa. Jika aku ingat dengan benar, setiap kali Song Mengmeng menyerang Wanyu, metodenya mematikan. Si Jingmo, kau sangat memihak tunanganmu, bukan? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Song Mengmeng, bahwa kau tidak peduli dengan nyawa Zichuan sama sekali? Zichuan adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lin Qinshi, berhenti memfitnahku di depan Wanyu. Aku benar-benar berharap aku tidak punya ayah sepertimu. Zichuan, tidak seperti itu. Dia memfitnahku. Si Jingmo, kau tidak pantas menyentuh anakku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul dalam hidup kami lagi. Keluar. Wanyu, Song Mengmeng melakukan hal seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku sudah lama bersiap di pernikahan dia dan si Jingmo. Aku akan memberinya hadiah balasan yang mewah. Terima kasih. Jingmo, ada apa? Kulihat kau terlihat sedikit tidak senang. Jika bukan karena kesehatan kakek yang memburuk dari hari ke hari, aku pasti tidak akan mengadakan perjamuan pertunangan ini denganmu, Song Mengmeng. Apa yang sudah kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu? Aku. Jieng Wanyui. The film was translated and narrated by M Media. Para penjaga keamanan di pintu masuk. Untuk apa sebenarnya mereka dibayar? Membiarkan sembarang orang masuk. Para penjaga, usir dia dari sini. Hari ini adalah hari bahagia bagi Tuan Mudasi dan Nona Song. Sebagai mantan istri Tuan Mudasi, aku di sini untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Bawa dia ke sini. Kau katakan sendiri pada mereka. Tuan Mudasi, Nona Song memberi saya uang untuk menghentikan saya menyelamatkan Nona Jian. Saya tahu saya salah. Tuan Mudasi, mengingat saya telah bersama keluarga Si selama bertahun-tahun. Tolong ampuni saya. Kau bicara omong kosong. Itu dia. Tidak seperti itu. Itu adalah Jiang Wanyui. Dia menyuap kepala pelayan ini untuk menjebakku. Aku juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Song Mengmeng membunuh anak di rahimku. Ini adalah rekaman pengawasan dari pintu masuk Zihua Yuan malam itu. Saya tidak pernah menyangka Nona Song menjadi orang seperti itu, bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Aku minta maaf. Aku gagal tiba tepat waktu. Menyebabkan kamu kehilangan anak itu. Justru karena kelonggaranmu yang membunuh anak keduamu. Si Jingmo, kau akan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Apa? Bukankah kamu bilang saat itu? Bahwa aku berbohong padamu, hanya untuk memastikan anak itu lahir dengan selamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya aku tetap tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Aku benar-benar, secara pribadi, membunuh anakku sendiri. Si Jingmo, aku berbohong padamu, hanya untuk bertahan hidup dan melahirkan anak itu. Malam itu aku menderita setiap penghinaan. Aku pikir kau akan datang dan menyelamatkan kami. Aku menunggu sampai akhir. Tapi, apa yang kutunggu? Mengapa jadi seperti itu? Mengapa jadi seperti itu? Itu adalah aku, yang secara pribadi membunuh anakku. Jika kau masih punya hati nurani, maka buatlah pelaku yang membunuh anak itu membayar harganya. The film was translated and narrated by M Media. Jieng Wanyui. Dalam rekaman pengawasan, mungkin tidak terekam betapa bejatnya penampilanmu hari itu kan? Bagaimana kalau semua orang menonton apa yang kurekam saja? Lepaskan kakak Wanyui. Siapa bilang tubuh wanita hamil? Tidak menarik. Keluar. Wanita celaka. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Ya Tuhan, bahkan ada videonya. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Nona Song benar-benar terlalu kejam. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Dia bahkan tidak menyisakan wanita hamil. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jika itu aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan ini. Jieng Wanyui, hari ini kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Dan kau sendiri yang menghancurkan kepolosanmu sendiri. Aku ingin lihat Jingmo melihatmu seperti ini. Apakah dia masih akan menyukaimu? Semua orang melihat bahwa akulah yang dipermalukan. Yang seharusnya merasa malu adalah Song Mengmeng. Tepat sekali. Nona Song ini biasanya terlihat lembut dan baik hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya untuk menikah ke dalam keluarga si. Dia bahkan tidak menyisakan seorang wanita hamil. Nona Song, Anda salah dalam masalah ini. Anda menyebabkan Nona Jian kehilangan anaknya. Anda seharusnya menyerahkan diri kepada polisi. Kau, Song Mengmeng. Jadi kamu sudah tahu, anak di perut Wanyu adalah anakku. Dan kemudian kamu membunuhnya. Benarkah itu? ya. Aku jelas adalah tunanganmu. Bagaimana mungkin aku mengizinkan anak itu hidup? Jingmo, aku sangat mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya sama sekali? Kenapa? Kenapa kau memikirkannya begitu lama? Mengapa? Oleh karena itu, kau menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, bahkan tidak menyisakan ibu si Jingmo. Apa yang kamu katakan? Kecelakaan mobil Bibi bukanlah kecelakaan. Bantalan remnya telah dirusak. Ini buktinya. Lihatlah baik-baik. Tidak. Song Mengmeng. Cintamu membuatku muak. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Sisa hidupmu, kamu bisa membusuk di penjara. Jingmo. Jiang Wanyu yang menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membuatnya membayar harganya. Wanita celaka, matilah. Chenxi, Aku sudah menelepon polisi. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, simpan itu untuk polisi. Jingmo. Kau berdarah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wanyui. Aku tahu aku salah. Akulah yang menyebabkan kematian anak itu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku untuk The itu. film was translated Tapi aku akan and menunggu. narrated by M Media. Aku akan menunggu sampai hari kamu memaafkanku. Beberapa hari kemudian, Dokter bilang kau hampir pulih. Kau tidak perlu menjagaku seperti ini. Dulu kau selalu yang merawatku. Sekarang kau terluka karenaku. Sudah sepantasnya aku merawatmu sekarang.
Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin bertemu Sichuan. Apakah dia di rumah? Silakan pergi. Zikuan tidak ingin melihatmu. Wan Yui. Aku adalah ayah Sichuan. Aku mohon padamu, biarkan aku melihatnya. Kau lihat. Bukan aku yang tidak mengizinkanmu melihatnya. Zikuanlah yang tidak ingin melihatmu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan maaf dari Wan Yui dan Sichuan? Si Jingmo tahu alamat rumahku. Aku takut dia akan terus datang mencari Zikuan. Zikuan akan berada di bawah tekanan psikologis. Aku ingin membawa Zikuan ke lingkungan yang berbeda. Untuk tinggal di tempat lain. Aku punya properti di daerah Laut Selatan. Mari kita pindah ke sana. Jika kita tetap di negara ini, si Jingmo pasti akan mengetahuinya. Di mana kita berada? Chen Si, kamu pernah keluar negeri sebelumnya. Bisakah kamu membawa Zikuan dan aku untuk tinggal di luar negeri? Aku masih punya beberapa tabungan. Baiklah, serahkan urusan visa imigrasi padaku. Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku membeli sebuah rumah. Jika kau tidak keberatan, Zichuan bisa tinggal bersamaku mulai sekarang. Baiklah. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Aku dengar kamu akan membawa Sichuan ke luar negeri. Ya. Apakah itu tidak diizinkan? Begitu banyak orang yang melihat. Apakah kamu tidak malu? Tapi aku malu. Wan Yui. Aku tahu aku salah. Kesalahanku sangat keterlaluan. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa Sichuan. Dia adalah hidupku. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Si Jingmo, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu banyak kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Aku telah mengecewakanmu dan Sichuan. Tapi, selama kamu tetap di sini, aku pasti akan menebusnya dengan baik kepada kalian berdua. Aku pasti akan membiarkanmu melihat ketulusanku. Wan Yui. Mari kita menikah lagi. Kalimat itu. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Tapi sekarang sudah terlambat. Kita tidak punya masa depan bersama. Wan Yui, aku mohon padamu. Cintai aku sekali lagi. The film Si was Jingmo, translated jika bahkan and sekali saja narrated sebelumnya. by M. Media. Hanya sekali. Kamu menyayangiku, menghargaiku, atau melindungiku. Aku pasti akan berubah pikiran. Tapi, tidak pernah ada satu kali pun. Wan Yui, aku janji aku akan memperlakukan kamu dan Sichuan dengan baik mulai sekarang. Aku akan memberimu semua yang bisa kuberikan. Ya. Kamu adalah tuan muda ibu kota. Kamu bisa memberiku banyak hal-hal materi. Tapi si Jingmo, aku tidak mencintaimu. Tidak. Wan Yui, kamu tidak bisa meninggalkanku. Hei Tuan, di siang bolong. Apa yang kau coba lakukan pada Wanyo? Selama Wenyo belum meninggalkan negara ini, aku pasti akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali. Apa yang menjadi milikku? Aku pasti akan mengambilnya kembali. Si Jingmo, Wanyu bukanlah sebuah objek. Dia hanya milik dirinya sendiri. Kenyataan bahwa kau bahkan belum menyadari hal ini, kau tidak akan pernah bisa memperbaikinya seumur hidup ini. Baiklah, ayo pergi. Tuan Mudasi, apakah Anda perlu diaturkan mobil untuk membawa Anda kembali beristirahat? Apakah ada pengaturan pekerjaan lain? Yang perlu dimasukkan ke dalam jadwal. Semuanya telah diselesaikan lebih awal dari jadwal. Anda telah bekerja lembur setiap hari belakangan ini. Anda perlu beristirahat dengan baik. Bagaimana kabar Wanyo dan Sichuan? Nona Jiang dan Tuan Muda. Saat ini keduanya sehat. Prosedur imigrasi sudah selesai. Tuan Mudasi,
Apa yang terjadi padaku? Anda terlalu kelelahan. Tubuhmu tidak kuat menanganinya. Jadi kamu pingsan. Wanyui tidak akan berubah pikiran. Apa yang masih kuharapkan? Hari ini adalah hari Wanyui, dan Sichuan meninggalkan negara ini. Aku harus pergi menemui mereka. Tuan Mudasi, mau kemana? The film was translated and narrated by M Media. Pada akhirnya aku tetap kalah, istri dan anak tercintaku. Aku akan membawa penyesalanku untuk mereka. Dan dengan tulus menunggu hari di mana mereka bisa memaafkanku.